Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat Guntul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita mulai ngaji kembali insya Allah. Ini kita mulai pagi-pagi dengan kitab Nahu, Syarah Kafrawi terhadap Jarumiyah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 416 bab tamyiz. Yang pengen menonton kitab ini dari awal bisa mendatangi channel Guntul Mantul dari playlist kitab Syarah Kafrawi. Judulnya Babut Tamyizi. Ini adalah bab tamyiz. Tamyiz secara bahasa artinya pembeda. Tamyiz kan, masdar dari mayyada. Cuma dalam istilah nahwu ada definisi tersendiri. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat. Adapun bermula tamyiz, dia tamyiz itu isim. Tamyiz itu mesti isim. Dan isim juga disyaratkan soreh dia. Nggak boleh yang jadi tamyiz itu jumlah. Nggak boleh, beda dengan hal. Kalau hal itu bisa isim soreh, bisa muawwal kan, bisa jumlah, bisa syibhil jumlah. Tapi kalau tamyiz berbeda. Tamyiz itu isim, dia mesti isim dan harus soreh isimnya. Al-mansubu, isim yang dinasabkan. Tanda nasabnya bebas nanti. Bisa tanda nasabnya fathah, bisa tanda nasabnya ya, bisa tanda nasabnya alif. Ya tergantung isim apa yang jadi tamyiz. Yang penting dia isim, mansub, al-mufassiru. Nah, kepada isim, isim mansub itu menjelaskan ia 5. Bagi sesuatu in bahama. In bahama maknanya yang belum jelas, sesuatu yang belum jelas ia nyama minaz zawat dari zat. Jadi tamyiz itu isim mansub yang tugasnya menjelaskan zat yang belum jelas. Sebenarnya ada 2 dia tamyiz. Nah, cuma di matan Jarumiyah ini kurang lengkap sedikit. Ya kan? Karena ada 2. Tamyiz itu isim mansub yang menjelaskan zat yang belum jelas atau menjelaskan nisbah yang belum jelas. Cuma musannif nggak menjelaskan secara terang. Beliau menjelaskan lewat contoh nanti. Bahwa tamyiz itu ada 2. Ada tamyiz nisbah, ada tamyiz zat. Nanti kita bahas di depan. Nahu qaulika, demikian itu seperti perkataanmu, tasabbaba Zaidun arokan. Terpancar-pancarlah si Zaid. Terpancarlah si Zaid. Nah, ini yang tidak jelas apa? Yo, saya baca dulu. Tasabbaba Zaidun arokan. Terpancarlah si Zaid. Apanya yang terpancar di si Zaid? Arokan, keringat. Iya, benar. Syarah matan Jarumiyah. Kata musannif tadi, tamyiz adalah isim mansub. Ini yang menjadi tamyiz dalam contoh arokan. Arokan isim, tandanya ada tanwin. Dia mansub. Menjelaskan zat yang belum jelas. Nah, tapi dalam contoh ini, yang tidak jelas bukan si Zaid. Yang tidak jelas bukan si Zaid. Tapi yang tidak jelas hubungan Zaid dengan tasabbaba. Hubungan fi'il dan fa'il itu yang tidak jelas. Jadi hubungan fi'il dan fa'il namanya nisbah. Jadi ini sebenarnya tamyiz nisbah nih, bukan tamyiz zat. Terpancarlah si Zaid. Jadi yang nggak jelas itu yang terpancar di Zaid apa? Arokan, keringat. Ya. Kalau di Aceh dulu di pesantren, kode tamyiz nisbah, kode tamyiz jumlah itu maknanya nisbah. Terpancarlah si Zaid, nisbah apa? Nisbah keringat. Itu untuk kode. Kalau maknanya nisbah berarti tamyiz jumlah. Artinya menerangkan jumlah yang belum jelas. Kalau apa iya, biasanya kode tamyiz zat. Seperti nanti ishtaraitu 20, aku telah membeli 20. Apanya 20? Gulaman, budak.
Jadi di sini yang tidak jelas memang isyrina. Zat isyrina yang belum jelas. Jadi di depan nanti beliau akan menjelaskan mana tamyiz zat, mana tamyiz nisbah. Cuma yang Sahib Jarumiyah atau muallif menjelaskan dalam definisinya di sini, isim mansub yang menerangkan sesuatu zat yang belum jelas. Ini tamyiz zat, bukan tamyiz jumlah. Kita baca dulu nanti syarahnya. Wa tafakka'a Bakrun Syahman, dan penuhlah si Bakar. Penuhlah si Bakar. Tafakka'a fi'il madhi, Bakrun fa'ilnya. Jadi hubungan tafakka'a dan Bakrun ini yang tidak jelas. Makanya perlu penjelasan. Penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Syahman, lemaknya. Nah, jadi Syahman ini tamyiz. Tamyiz nisbah namanya. Tamyiz mansub dan nasab fathah. Syarat tamyiz isim. Syahman isim. Mansub. Syahman mansub. Dan nasab fathah di isim mufrad. Wa toba Muhammadun nafsan. Baiklah Muhammad. Baiklah Muhammad. Jadi yang belum jelas hubungan baik dan Muhammad. Baiklah Muhammad. Apanya yang baik di Muhammad? Apakah nasabnya? Apakah akhlaknya? Apakah jiwanya? Kan? Sehingga perlu kepada tamyiz. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan. Jiwanya. Jadi sebenarnya asalnya toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Cuma orang Arab suka membalik-balik supaya kita penasaran. Kalau baguslah jiwa Muhammad. Biasa kan? Penuhlah lemak si Bakar. Terpancarlah keringat si Zaid. Itu biasa aja. Maka susunannya dirubah. Dari baguslah jiwa Muhammad, jadi baguslah Muhammad. Sehingga pendengar itu terpancing untuk terus memperhatikan. Baguslah Muhammad, apanya yang bagus? Nafsan jiwanya. Nah, ada penjelasan di depan. Ini contoh, tiga-tiganya ini contoh tamyiz nisbah namanya. Bukan tamyiz zat. Mana juga contoh tamyiz zat yang musannif jelaskan dalam matan. Washtaraitu 'ishrina ghulama, dan aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Nah, 20 kan angka ini bisa apa saja kan? Bisa 20 mobil, 20 anak sapi bisa. Nah, karena dia belum jelas sehingga perlu dijelaskan dengan tamyiz. Aku telah membeli akan 20. Apanya 20? Ghulaman, budak. Nah, ini namanya tamyiz zat. Ishtaraitu fi'il dan fa'il, isyrina maf'ul bih, mansub tanda nasab ya karena dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ulaman tamyiz menjelaskan isyrina. Tamyiz mansub tanda nasab fathah. Wamal ini matan Jarumiyah masih nanti syarahnya di depan. Wa malaktu tis'ina, dan aku telah memiliki akan 90. Apanya 90? Na'jatan, anak sapi. Nah ini. Malaktu fi'il dan fa'il, tis'ina maf'ul bih, mansub dan nasab ya karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Na'jatan tamyiz. Tamyiz zat dia namanya. Artinya zat 90 belum jelas sehingga perlu dijelaskan. Na'jatan tamyiz mansub dan nasab fathah. Syaratnya cukup. Tamyiz isim, na'jatan isim, mansub, na'jatan mansub. Menjelaskan zat yang belum jelas. Yakni zat tis'ina. Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Bermula si Zaid itu lebih mulia dari engkau. Apanya yang lebih mulia? Aban, bapaknya. Wa ajmalu, dan si Zaid itu lebih cantik darimu. Apanya yang lebih cantik? Wajahan, wajahnya. Nah, ini contoh tamyiz nisbah lagi. Tamyiz jumlah. Zaidun mubtada, akramu khabar, marfu dan rafa' dhammah kan? Minka jar majrur. Minka muta'allaq kepada akramu. Aban tamyiz nisbah. Tamyiz mansub tanda nasab fathah. Nah, ini nanti kita belajar asalnya Abu Zaidin akramu minka. Bapak si Zaid lebih mulia darimu, dari bapakmu. Cuma susunannya dirubah karena ada maksud tertentu. Wala yakunu illa nakiratan, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Tamyiz mesti nakirah. Sama seperti hal-hal juga mesti nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Ini matan Jarumiyah atau matan Ajrumiyah. Ini baru kita baca syarahnya. Ini kitab ini ajaib, ini beliau mengi'rab dulu kemudian baru penjelasannya. Tadi judulnya Babut Tamyizi. Babut Tamyizi, hadza Babut Tamyizi, ini adalah bab tamyiz. Babu taqaddama i'rabuh. Bermula babu itu telah terdahululah oleh i'rabnya. Jadi babu sudah di-i'rab di belakang berkali-kali.
Bisa jadi khobar, mubtadanya hadza. Bisa juga babu jadi mubtada, khobarnya mahdhuf. Bisa juga kita baca baba jadi maf'ul bih. Bahkan boleh kita baca babit tamyizi, kita takdirkan huruf jar yang mahdhuf. Nah, cuma ini lemah. Karena kalau huruf jar kita buang tapi masih tetap beramal, itu lemah. Kita takdir misalkan ikra'u fi babit tamyizi, baca olehmu pada bab tamyiz. Kalau kita baca babit tamyiz kan? Tapi ini termasuk pendapat yang lemah. Yang kuat tiga pertama. Kita baca babu jadi khobar, atau kita baca babu jadi mubtada, atau kita baca baba jadi maf'ul bih, fi'ilnya mahdhuf. Wa babu mudhafun, babu ini jadi mudhaf. Wa tamyizi mudhafun ilaih, tamyiz jadi mudhaf ilaih majrurun, mudhaf ilaih yang majrur. Ini judul ya, judul. Ini sebenarnya ini untuk pemula ini ya, yang kita yang belajar dasar, yang udah lewat ini jangan ya. Ya, tamyiz zat itu menjelaskan zat, satu kalimat yang belum jelas. Tamyiz zat namanya. Contohnya, aku membeli 20. Nah, 20 belum jelas. Aku membeli 11. 11 apa? Karena 11 itu angka, bisa apa saja dia. Bisa 11 rumah, 11 mobil, 11 ekor ikan kan? Itu namanya tamyiz zat. Ada satu kata yang belum jelas. Adapun tamyiz nisbah itu menjelaskan hubungan yang belum jelas. Hubungan apa? Ada hubungan fi'il dan fa'il yang belum jelas. Hubungan fi'il dan naib fa'il belum jelas. Perlu ada tamyiz. Hubungan mubtada dan khobar belum jelas. Sehingga perlu kepada tamyiz. Disebut nisbah. Ya. Contohnya udah banyak di atas. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Ini toba fi'il, Muhammadun fa'il. Baguslah Muhammad. Hubungan toba dan Muhammadun disebut nisbah. Karena belum jelas, perlu ada penjelas. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus dari Muhammad? Nafsan, jiwanya. Atau nasaban, nasabnya. Atau khulukan, akhlaknya misalkan. Bebas kan? Nah itu tamyiz nisbah. Itu hubungan fi'il fa'il atau hubungan mubtada khobar. Ana akramu minka. Saya lebih mulia dari kamu. Kan nggak jelas lebih mulia di segi apa. Zaidun akramu minka. Si Zaid itu lebih mulia dari kamu. Apanya yang lebih mulia? Oh, bapaknya atau kakeknya misalkan kan bisa macam-macam. Nah, jadi nisbah itu hubungan fi'il fa'il, hubungan mubtada khabar, itulah nisbah. Bahasa mudahnya seperti itu. Di musnad ilaih itu namanya nisbah. Maudhu' mahmul namanya nisbah. Banyak istilah. Aman? Kita lanjutkan. Kalau zat ya benda secara mandiri, secara tersendiri biasanya satu kata. Biasanya dia bukan satu kata, bisa bilangan dari 11 sampai 90, angka 11 sampai 99, nah itu disebut tamyiz zat, tamyiz angka. Atau ukuran nanti, seliter. Saya membeli seliter. Seliter itu kan bisa apa aja? Seliter apa? Seliter beras, seliter gandum. Nah, ritlun itu perlu kepada tamyiz ya. Atau saya beli sejengkal. Sejengkal apa? Sejengkal kain, sejengkal tanah. Jadi ada beberapa nanti kelompok tamyiz zat di depan kita bahasnya. Kita lanjut dulu. At-tamyizu mubtada'un awwalu. Tamyiz itu mubtada yang pertama, at-tamyizu. Huwa dhamirun munfasilun. Huwa itu dhamir munfasil, mubtada'un sanin. Itu jadi mubtada yang kedua. Mabniun alal fathi fi mahalli raf'in, dibina di atas fathah pada harofah. Jadi di sini tamyiz mubtada pertama, huwa mubtada kedua di sini. Sebelumnya pernah juga beliau mengi'rab huwa ini dhamir fasal, la mahalla lahu minal i'rab, enggak perlu di'rab. Tamyiz mubtada ismu langsung khobar. Tapi boleh juga kita i'rab tamyiz mubtada pertama, huwa mubtada kedua, ismu khabar huwa kan. Jumlah mubtada kedua dan khabarnya pada ma'rafah jadi khabar mubtada pertama boleh juga. Nah itu. Jadi huwa dhamir munfasil di sini kata beliau. Mubtadaun tsanin, mubtada yang kedua, mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in, dibina di atas fathah pada ma'rafah. Dibina, kenapa dibina? Karena isim dhamir memang mabni kan. Disebut pada mahal rafa karena dia jadi khobar, jadi mubtada.
Al-ismu khabarul mubtada isani. Bermula ismu itu jadi khabar mubtada yang kedua. Nah, itu khabar huwa. Wal mubtada usani wa khabaruhu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'il awwali. Bermula mubtada yang kedua dan khabarnya pada mahal rafa itu jadi khabar mubtada yang pertama. Ini umum lah kan, mudah umum. Wal mansubu al mufassiru sifatani lil ismu. Bermula mansub al mansubul mufassiru itu dua sifat bagi ismu. Ismul mansubul mufassiru. Tamyiz yaitu isim yang mansub, isim yang menafsirkan. Dua sifat bagi ismu. 5. Al-lamu harfu jarin. 5 bahama tadi. Lam itu huruf jar. Ma ismu mausulin. Ma itu isim mausul. Mabniyun ala sukuni dibina di atas sukun pada mahal jar. 5. Karena ma isim mausul dia perlu kepada silah. Silah satu jumlah yang berada sesudah mausul. Perlu kepada aid. Aid satu dhamir yang kembali ke mausul. In bahama fi'lun madhi. In bahama itu fi'il madhi. Wa fa'iluhu mustatirun fi mahalli raf'in aidun alama. Bermula fa'ilnya in bahama itu mustatir. Maknanya dhamirun mustatirun. Dhamir yang mustatir. Yang tersembunyi pada mahal rafa itu aidun. Kembali kepada ma. Jadi aid ma. Isim mansub. Isim yang menafsirkan bagi ma. Bagi sesuatu. In bahama yang belum jelas ianya sesuatu. Wal jumlatu silatul mausuli la mahalla laha minal i'rab. Bermula jumlah. Jumlah in bahama bersama fa'ilnya. Bermula jumlah itu jadi silah mausul. Itu la mahalla laha. Tidak ada kedudukan baginya jumlah dari i'rab. Jadi jumlah sesudah isim mausul nggak ada kedudukannya. Makna nggak ada kedudukan. Nggak ada pada mahal rafa. Nggak ada pada mahal nasab. Nggak ada pada mahal jazam. Nggak ada mahalnya. Minaz zawati jarun wa majrurun fi mahalli nasbun halun min ma. Jadi bermula minaz zawat itu jar dan majrur. Pada mahal nasab itu hal dari ma. Kita hal kepada ma. Ini cara memaknainya biar lengkap. Tamyiz yaitu isim yang dinasabkan, isim yang menafsirkan ianya isim. Harus ada ianya kah? Karena na'at hakiki. Isim yang dinasabkan akan ianya isim. Isim yang menafsirkan ianya isim. 5. Bagi sesuatu yang belum jelas ianya sesuatu. Hal keadaan sesuatu itu dari zat-zat. Ya, jadi minaz zawat ini hal kepada ma. Ya. Yakni, ini baru beliau menjelaskan. Yakni bermaksud oleh musannif rahimahullah. Anna tamyizah wal ismus sharih. Wasmu tamyiz, dianya tamyiz itu ismus sharih. Isim yang sharih. Isim yang terang. Yang isim benar-benar dia isim kelihatan sebagai isim. Jadi isim sharih itu isim yang memang kelihatannya isim. Karena lawannya isim muawwal namanya. Isim muawwal. Apa itu isim muawwal? Seperti an dan fi'il sesudahnya. Ayyadriba, andoroba. An bersama fi'il sesudahnya. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Namanya isim muawwal. Karena al itu huruf masdariyah. An bersama fi'il sesudahnya bisa kita robah jadi masdar. Masdar itu isim. Nah, jadi kalau tamyiz nggak boleh isim awal. Harus benar-benar dia langsung kelihatan isim. Dan nggak boleh juga jumlah jadi tamyiz. Beda dengan hal. Nah, jadi tamyiz dianya tamyiz ismus sharihu. Isim yang terang keisimannya. Al-mansubu isim yang dinasabkan akan dianya isim. Bifi'lin dengan fi'il. Au wasfin atau wasaf. Au adadin atau bilangan. Au miqdarin atau ukuran. Kama ya'ti sebagaimana akan datang ya nyama. Nah, jadi di sini beliau pengen menjelaskan. Tamyiz itu isim yang benar-benar isim. Terang kelihatan isim, dia mansub. Yang menasabkan isim itu siapa? Maknanya yang menasabkan tamyiz itu siapa? Bisa fi'il. Nanti contohnya bisa wasaf, isim fa'il, isim maf'ul kan, sifat balaghah. Nah, isim tafdhil dan lain-lain. Atau bilangan.
Yang menasabkan tamyiz itu bisa bilangan, bilangan tertentu, nggak semua bilangan. Bilangan dari 11 sampai 99 nanti. Au miqdarin atau ukuran, ukuran berat atau ukuran sukatan, ya, atau ukuran jarak. Nah, boleh. Seliter, apa seliter? Nah, pasti ada tamyiz depannya. Semeter, apanya semeter? Sekilo, apanya sekilo? Pasti ada tamyiz. Ukuran. Kamayati sebagaimana nama yang akan datang. Al-mubayyinu. Kita naat lagi kepada isim. Tamyiz isim shareh, isim mansub, isim al-mubayyinu yang menjelaskan ianya isim lima khafiyah. Bagi sesuatu yang tersembunyi ianya sesuatu dari zat-zat au nisabi atau dari nisbah-nisbah. Nah, inilah definisi tamyiz yang paling lengkap. Isim mansub menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Yang belum jelas itu bisa zat. Yang belum jelas itu bisa juga nisab. Nisab dan nisbah. Hubungan fi'il fa'il, hubungan mubtada khabar, hubungan fi'il dan naib fa'il. Nah, itu. Waqad asyara lisani biqaulih, dan sungguh telah mengisyarah oleh musannif lisani bagi yang kedua. Bagi yang kedua yaitu tamyiz nisbah. Menjelaskan oleh musannif atau mengisyarahkan oleh musannif bagi yang kedua, yakni bagi tamyiz nisbah biqaulihi, dengan ucapannya musannif. Jadi musannif dalam matan jarumiyah enggak menyebutkan tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah secara terang. Beliau menyebutkannya lewat contoh. Nahu qaulika. Demikian itu seperti ucapanmu fihi ma taqaddam. Ini i'rab nih ya. Fihi ma taqaddam. Padanya nahu qaulika itu ma yang telah dahulu ia nyaman. Mana contohnya? Tasabbaba Zaidun araqah. Terpancarlah si Zaid. Terpancarlah si Zaid. Ini kan kita bingung. Terpancarlah di tubuh si Zaid. Apanya yang terpancar? Bisa darah, bisa keringat, ya, bisa air, macam-macam kan? Keringat, air. Sehingga hubungan tasabbaba dengan Zaidun masih mubham. Sehingga perlu dijelaskan. Penjelasnya itulah disebut tamyiz. Apanya yang terpancar di tubuh si Zaid? Yaitu arakan, keringat. Nah, jadi i'rabnya biasa. Tasabbaba fi'il madhi mabni 'alal fathah, Zaidun fa'ilnya. Marfu' dan rafa' dhammah, arakan tamyiz. Siapa yang menasabkan arakan di sini? Tasabbaba. Nah, inilah tadi di atas. Tamyiz pertama dinasabkan oleh fi'il, yaitu tasabbaba. Tasabbaba fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi. Tasabbaba itu fi'il madhi mabniyun 'alal fathi, dibina di atas fathah. Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaidun itu fa'il yang marfu'. Fa'ilnya tasabbaba. Arakan tamyidun mansubun. Arakan itu tamyiz yang mansub dengan fathah karena dia isim mufrad. Nah, wa tafakka'a Bakrun Syahman. Penuhlah si Bakar, ya. Penuhlah si Bakar. Kan kita harus nanya ini apanya yang penuh? Perutnya kah? Nah, ya. Atau apanya? Atau kantongnya kah? Nah, tafakka'a Bakrun, penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh di si Bakar? Syahman, lemaknya. Nah, jadi ini namanya tamyiz jumlah. Maknanya jumlah tafakka'a Bakrun, jumlah fi'il dan fa'il belum jelas, perlu dijelaskan oleh tamyiz. Atau kita sebut hubungan tafakka'a Bakrun. Hubungan tafakka'a Bakrun, hubungan fi'il dan fa'il disebut nisbah. Ada nisbah yang belum jelas, makanya perlu penjelas. Ah, inilah namanya tamyiz nisbah, tamyiz jumlah. Penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh di si Bakar? Lemaknya. Nah, biasanya kalau gundul mantul memaknai penuhlah si Bakar nisbah lemak. Ah, langsung begitu kan. Supaya kita paham kalau maknanya nisbah berarti tamyiznya tamyiz jumlah. Tapi mungkin lebih keren terdengar apanya yang penuh ya. Apanya. Tafakka'a Bakrun fi'lun wa fa'ilun. Tafakka'a Bakrun itu fi'il dan fa'il. Wa syahman tamyizun mansubun. Syahman itu tamyiz yang mansub. Ada dua contohnya. Contoh ketiga, Thaba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nasabnya kah? Akhlaknya kah? Bajunya kah? Apakah? Kan perlu penjelasan nih, masih mubham. Baguslah Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan, jiwanya. Nah,
Toba Muhammadun fi'lun wa fa'ilun. Toba Muhammadun fi'il dan fa'il. Nafsan tamyidun mansubun. Tamyid yang mansub. Fa'arokan wa syahman wa nafsan tamyidun. Maka bermula arokan. Arokan dalam contoh tadi. Maka bermula arokan. Contoh pertama. Wa syahman. Contoh kedua. Wa nafsan. Contoh ketiga. Tamyidun. Itu tamyid. Tamyid bagi apa? Li'ibhami nisbati tasabbubi ila zaidin. Tamyid atau penjelas bagi mubham nisbah. Bagi tidak jelasnya hubungan tasabbub kepada zaid. Nah itu tadi. Jadi arokan syahman nafsan itu tamyid bagi mubhamnya hubungan tasabbub kepada zaid. Hubungan terpancar kepada si zaid. Belum jelas, perlu dijelaskan oleh arokan. Nisbatit tafakku'i ila bakri. Tamyid bagi tidak jelasnya hubungan tafakku kepada Bakar. Nisbatit taibi ila Muhammadin. Tamyid bagi tidak jelasnya hubungan taibi kepada Muhammad. Nah, itu namanya tamyid nisbah. Fahuwilal isnadu ilal fa'il. Maka dipalingkan akan isnad kepada fa'il. Makna dipalingkan isnad kepada fa'il. Pada asalnya Bakrun, Muhammadun, tadi itu mudhaf ilaih sebenarnya. Asalnya begini. Asalnya dari contoh atas, tasobbaba arku daidin. Tasabbaba arku daidin. Terpancarlah keringat di Zaid langsung. Asalnya. Tafakka'a syahmu bakrin. Penuhlah lemak si Bakar. Toba nafsu Muhammadin. Baguslah jiwa Muhammad. Asalnya begitu. Cuma dirubah susunannya. Fahuwilal isnadu ilal fa'il. Maka dirubah akan isnad kepada fa'il. Dirubah akan sandaran kepada fa'il. Wat takdiru dan bermula takdir. Itu tasobbaba araku zaidin. Tafakka'a syahmu bakrin. Tobat nafsu Muhammadin. Fahudifal mudafu. Maka dibuang akan mudaf. Yakni nafsu. Yakni syahmu. Yakni araku. Dibuang akan mudaf. Wa uqimal mudafu ilaih muqamah. Dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya. Zaidin, Bakrin tadi mudhaf ilaih sekarang digeser. Dibuang mudhaf yang marfu, digeser mudhaf ilaih ke tempat mudhaf yang marfu. Sehingga mudhaf ilaih yang tadinya majrur sekarang berubah jadi marfu. Wa uqimal mudhafu ilaih muqamah dan ditempatkan akan mudhaf ilaih pada tempatnya mudhaf. Fartafa'artifa'ahu. Maka menerima rafa' ianya mudhaf ilaih akan rafa'nya mudhaf. Nah, fartafa'a irtifa'a. Maka terafa' ianya mudhaf ilaih yang tadinya majrur, irtifa'ahu akan sebagai rafa'nya mudhaf. Karena dipindah posisi jadi rafa'. Wa huwilal isnadu ilal awwali minal awwali ila tsani. Dan dipalingkan akan isnad dari yang pertama kepada yang kedua. Mana dipalingkan akan isnad dari yang pertama kepada yang kedua. Yang tadinya diisnadkan kepada mudhaf ilaih. Yang tadinya diisnadkan kepada mudhaf, sekarang diisnadkan kepada mudhaf ilaih. Maknanya tadi fa'ilnya mudhaf, sekarang yang jadi fa'il mudhaf ilaih. Contoh dulu satu yang bagus ya. Tadi asalnya tobat nafsu Muhammadin. Tobat nafsu Muhammadin. Ini asalnya. Kemudian nafsu dibuang, Muhammadin digeser pada nafsu. Karena nafsu marfu sebagai fa'il tobat, Muhammadin pun jadi marfu. Jadi toba Muhammadun. Toba Muhammadun. Baguslah Muhammad. Nah, gara-gara mudhaf dibuang, jadi mubham. Jadi tidak jelas lagi. Tadinya jelas banget. Baguslah jiwa Muhammad. Aman. Sekarang nafsunya dibuang, Muhammadin digeser jadi Muhammadun. Baguslah Muhammad. Terjadilah mubham. Nah, ini. Fahasola ibhamun fin nisbah. Maka hasillah, terjadilah oleh kemubhaman. Terjadilah ketidakjelasan dalam nisbah. Makna nisbah dalam hubungan fi'il dan fa'il. Tadi baguslah jiwa Muhammad, aman. Sekarang baguslah Muhammad. Jadi hubungan bagus dan Muhammad jadi tidak jelas. Fahasola ibhamun fin nisbah.
maka terjadilah oleh ketidakjelasan dalam nisbah hubungan fi'il fa'il. Fa inna fi isnadi Thaibi ijmalan. Maka bahwa sungguh dalam menyandarkan Thaibi kepada Muhammad itu ijmal.